Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Di blok 4 itu tanaman semusim. Di sini tadi saya buat di dokumen L1-nya bahwa Pak Abdul Muiz itu punya mengusahakan tanaman semusim berupa tanaman pangan dan hortikultura. Di sini saya buat dia memelihara atau mengurus tanaman jagung. Jagungnya ada nanam 2 kali dan yang satu itu dia panen sendiri, yang satu dia tebaskan karena dia butuh duit. Nah, di sini ketika jagung itu penulisannya karena dia sudah dua-duanya sudah panen dan dalam rentang waktu panennya Mei 2022 sampai 30 April 2023, maka jagung ditulis 2 kali. Luas tanam dan luas panennya sesuai dengan yang informasi yang kita dapat nanti. Tapi di baris A ini saya sudah berikan contoh. Di baris A yang panen sendiri 416 sampai dengan 418 harus diisi karena dia panen sendiri. Lalu di sini baris A saya juga kasihkan contoh bahwa luas panennya itu tidak semuanya. Dia panen 5.000 meter persegi, tapi panennya hanya 4.000 meter persegi. Nah, karena dia panennya itu tidak sebanyak dia nanam, itu ditanya alasannya apa. Di sini saya buat alasannya itu karena hama. Jadi kodenya 2. Kode 2 di 413 itu menunjukkan bahwa ada hama. Nah, ketika 416, 418 sudah terisi, lalu langsung ke 421 untuk jagung yang dipanen sendiri. Tapi untuk jagung yang ditebaskan 409 kode 2 itu setelah kita menanyakan luas panen, kita mengisikan luas panennya bulan berapa, suruhan berapa, dan sampai 412 pertanyaan kita langsung lompat ke rincian 419. Karena di sini rincian 419 sudah disebutkan bahwa rincian 419 akan terisi kalau 409 itu berkode 2 dan atau 3. Makanya karena ini kodenya 2 langsung ke 419. Dari 419 kita lompat lagi langsung ke 421. Kenapa? Karena 420 itu untuk pembibitan. Sementara Pak Abdul Muiz tidak ada mengusahakan pembibitan jagung. Lalu cabai merah. Cabai merahnya dia nanam di Supron 1 2022. Luasnya 1000 meter persegi dan panennya di Supron 2 2022. Pemanenan cabai merah itu sendiri. Karena pemanenannya sendiri, maka di rincian 416 sampai dengan 418 harus terisi. Berapa volume produksinya, berapa nilai produksinya ketika diuangkan, ada produksi ikutan atau tidak. Dan dari 418 kita loncat ke 421 karena 419 untuk yang berkode 2 atau 3 atau yang ditebaskan atau diijonkan, 420 untuk pembibitan, bukan untuk yang budidaya. Ini di blok 4 hortikultura. Karena Pak Abdul Muiz hanya mengusahakan itu, maka hanya 3 baris yang terisi. Lalu dari blok 4 kita lanjut ke blok 5, tanaman hortikultura tahunan. Lalu di 401 ini tadi sudah saya sebutkan bahwa ilustrasi di sini adalah Bubaria mengusahakan tanaman semusim. Karena beberapa waktu lalu ada yang menanyakan bagaimana cara pengisian bayam yang panennya hampir setiap hari dan nanamnya juga hampir setiap bulan. Itu di sini saya buat ilustrasi bahwa Bubaria adalah orang yang mengusahakan tanaman bayam dan bayamnya dijual. Jadi karena sepanjang tahun lahan yang 1000 meter persegi itu ditanamin bayam, hanya ada salah satu supron saja yang dijadikan tanaman campuran atau cumpang sari, maka di sini saya buat bayam itu dituliskan sebanyak berapa supron. Berapa supron dulu kuncinya yang pertama, karena kita mulainya adalah dari supron 2 2022, supron 3 2022, lalu supron 1 2023. Ini sudah 3 supron, karena dalam 3 supron ini dia ada nanam dan ada panen. Lalu kita mundur sedikit ke belakang, di mana Bubaria ada menanam bayam. Jadi kita mundur dikit ke belakang ketika Bubaria menanam bayam di Supron 1 2022, tapi panennya di Supron 2 2022. Seperti nanamnya itu di April, tapi panennya di Mei.
nanamnya di April dan panen di Mei, itu artinya kita sudah harus menambahkan satu baris lagi untuk supron yang ditanam di supron 1 2022. Kenapa? Karena masa panennya itu masuk ke dalam rentang waktu yang ditetapkan, yaitu 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023. Itu sudah 4 baris. Nah, baris kelima adalah ketika Bu Bariah menanam bayam di supron 1 tahun 2023, yaitu April 2023, tapi belum panen. Maksudnya panennya itu sudah di Mei 2023, sementara Mei 2023 bukan rentang waktu yang dicakup dalam kegiatan sensus pertanian 2023. Maka baris kelima ini tetap kita catat, tapi hanya sampai di kolom 409 saja dengan kode 0, lalu langsung lompat ke kolom 421 dengan kode 0 juga. Itu kalau dia panennya berulang seperti bayam. Jika teman-teman perhatikan pada halaman 156 buku pedoman OTP, itu disebutkan bahwa tanaman yang ditanam pada supron 1 2022, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, dan April 2022, dan masa panennya itu sudah di Mei 2022, di mana Mei 2022 adalah rentang waktu yang dicakup dalam kegiatan sensus petani 2023, maka tanaman yang ditanam tadi di Januari, Februari, Maret, April 2022 tetap dicatat. Di sana di buku pedoman halaman 156 itu diberikan ilustrasi pengisian ketika tanaman semusim itu penanamannya di supron 1 2022 tapi panennya di supron 2022. Yang teman-teman banyak pertanyakan adalah kenapa dia dicatat sementara rentang waktu yang kita cakup adalah rentang waktu 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023. Iya, yang kita catat adalah rentang 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023. Sebenarnya ada beberapa isian, ada beberapa seperti sesuatu yang tidak tertulis begitu. Jadi di rentang 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023 adalah rentang waktunya, benar. Dan yang kita catat tidak hanya tanaman yang ditanam saja di rentang waktu itu, tapi yang dicatat adalah yang pertama tanaman yang memang benar-benar tanam dan panen dalam rentang waktu 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Lalu tanaman yang ditanam di supron 1 2022 tapi panennya di supron 2 2022. Itu juga dicatat ketika di tanaman semusim. Dan kondisi ketiga adalah ketika tanaman itu menanamnya di supron 1 2023 tapi nanti panennya itu sudah di supron 2 2023. Artinya yang kondisi ketiga ini tanaman itu penanamannya dalam rentang waktu, panennya di luar rentang waktu. Penanaman dalam rentang waktu kita hanya catat penanamannya saja, panennya tidak dicatat karena sudah di luar referensi waktu. Tapi penanaman yang di luar referensi waktu yaitu di supron 1 2022 tapi panennya di supron 2 2022 itu maksudnya dicatat secara lengkap karena maksimum pencatatan di dokumen L2 ST 2023 UTP blok 4 adalah di supron 1 2022. Dengan pencatatan dengan kondisi dia nanam di supron 1 2022 tadi, itu pencatatannya itu secara lengkap dari blok 4 sampai dengan 421 ditulis secara lengkap ketika sudah panen. Tapi untuk yang ditanam di supron 1 2023, panennya di supron 2 2023 hanya dicatat sampai dengan sistem pemanenan yang berkode 0. Di video ini sudah saya sebutkan bahwa seperti kasus bayam yang ditanam di April 2023, panennya di Mei 2023, maka baris kelima untuk bayam tersebut hanya sampai kepada sistem pemanenan. Jadi coba teman-teman pastikan kembali apakah isian yang sudah teman-teman buat itu seperti itu atau masih ada yang kurang dan perlu diperbaiki. Ini informasi yang bisa saya bagikan mengenai blok 4. Pengisian blok 4 yang saya rangkum dari beberapa video dan saya tambahkan kembali mengenai penegasan dari
penulisan tanaman ketika tanaman itu ditanamnya di luar referensi waktu, tapi panennya dalam referensi waktu. Ada di buku pedoman halaman 156. Semoga informasi saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.